Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam Renungan Pagi Spiritual Life di akhir pekan ini. Dan pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita akan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Pagi hari ini ayat yang menjadi dasar perenungan kita terambil dari Wahyu pasal 22 ayat 18-21. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, perikop ini merupakan bagian penutup daripada kitab Wahyu. Di sini Rasul Yohanes mengajak kita untuk melihat firman Tuhan ini, mendengarkan dan taat kepada firman Tuhan ini sebagaimana yang tertulis di dalam kitab ini. Saudara, Rasul Yohanes juga memperingatkan agar kita sebagai orang percaya, kita jangan mengurangi atau menambahkan semua firman yang telah disampaikan kepada kita di dalam kitab ini. Di dalam bagian penutup ini ada dua hal yang bisa kita pelajari dan bisa menjadi catatan penting bagi kita. Yang pertama, kita melihat bagaimana kita harus menghormati firman Tuhan. Rasul Yohanes menekankan untuk menghormati firman Tuhan dengan cara tidak menambahkan atau tidak mengurangi firman itu. Saudara, menambahkan dan mengurangi firman Tuhan itu bisa berakibat fatal bagi kehidupan, karena itu mempengaruhi keselamatan, dan karena itu bisa menjatuhkan orang dari kebenaran dan bisa membuat orang tersesat, dan kesesatan sekali lagi bisa membuat orang kehilangan keselamatan. Dan karena itu kita harus berhati-hati dengan apa yang kita ajarkan. Hari-hari ini banyak pengkhotbah, khususnya pengkhotbah modern yang tidak pernah belajar Alkitab secara mendalam, tapi mereka berani berkhotbah. Akibatnya, tidak sedikit dari mereka yang tersesat karena mengandalkan pemikiran mereka dan karangan mereka sendiri dan tidak berdasarkan apa yang ditulis oleh Alkitab. Mereka banyak menceritakan tentang hal-hal yang mereka temukan di dunia, yang mereka dengar dari motivator-motivator atau orang-orang lain, sehingga mereka tidak mengajarkan firman Tuhan kepada jemaat Tuhan. Saudara, menjadi seorang Kristen kita harus taat dengan firman Tuhan. Kita harus memeriksa dengan teliti apa yang dituliskan oleh Alkitab. Kita harus percaya bahwa satu huruf pun di dalam Alkitab itu merupakan sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Dan karena itu kita tidak bisa menghilangkannya atau menambahkannya sesuka hati kita. Kita harus betul-betul memahaminya dengan baik dan menghormatinya. Bagian kedua, yaitu mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Ayat 20 dikatakan di sana, "Ya, aku datang segera." Saudara, seruan ini tidak berbicara tentang kedatangan Tuhan yang akan segera, tetapi bicara tentang kesiapan kita untuk menanti kedatangan Tuhan. Artinya kedatangan Tuhan segera terjadi dan kita diminta untuk mempersiapkan diri. Nah, banyak orang kemudian menyibukkan diri untuk menghitung kapan Tuhan datang. Tapi penekanan ayat ini adalah kesiapan kita. Karena Dia segera datang, maka kita harus setiap hari bersiap sedia untuk menghadapi kedatangannya. Karena itu saudara, kita harus setia di dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup dan kesukaran-kesukaran hidup yang dialami sebagai umat Tuhan. Memang orang Kristen akan mengalami berbagai macam kesulitan. Tapi kita harus tetap setia kepada Tuhan, sebagaimana yang telah ditulis oleh firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita ada dua hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, selalu menghormati firman Tuhan. Dan yang kedua, selalu mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saudara sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi kedatangan Kristus? Mari saudara, kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus agar setiap hari saudara dapat bertumbuh di dalam kekudusan dan keserupaan dengan Kristus menjelang kedatangannya yang kedua.
Saudara, marilah kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa menghidupi hari ini kembali Tuhan Yesus. Itu karena kasih karuniamu bagi kami Tuhan. Bapa, sekarang kami akan melakukan aktivitas kami Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih juga buat firman Tuhan yang sudah menjadi pegangan bagi kami, menyadarkan diri kami bahwa kami harus setia kepada firman-Mu Tuhan. Kami harus tetap menjalankan firman-Mu, dan kami juga harus mempersiapkan hati kami, diri kami untuk menghadapi kedatangan-Mu yang kedua. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih karunia-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan hari ini ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.